Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dartomo bin Muhammad Sidik. Nama saya Gasi Maitono. Nama saya Puji Handoko. Saudara Sehat yang didirikan Pak Munandar itu tidak pernah di Madiun. Jadi di Madiun itu dulu Pak Munandar sendiri belajar ilmu setia hati kepada Eyang Suro di Madiun tempatnya. Pada waktu itu terjadi konflik sosial yang begitu kuat di padepokannya Eyang Suro. Konflik sosial itu karena ada perbedaan gap antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang tidak mampu. Jadi konflik itu sangat kuat sekali. Orang-orang yang bisa naik ke trap 3 itu kebanyakan orang-orang yang mampu, sedang orang-orang yang tidak mampu nggak bisa naik ke sana. Itu kenyataan, dan yang Suro sendiri tidak merasakan apa-apa gitu loh ya. Jadi konflik itu begitu kuat sampai waktu itu Pak Mun sendiri merasa malu. Kok seperti ini ajaran Esa? Padahal bukan seperti itu. Tapi Pak Munandar juga diam, semuanya juga diam, karena struktur organisasi pada waktu itu berbentuk paguyuban. Paguyuban itu hanya semua atas dauh dari ketuanya aja, yang di bawahnya nggak bisa apa-apa. Jadi kalau yang di atas ngomong A, ya semuanya A, B ya B gitu. Akhirnya Pak Munandar bicara dengan Eyang Suro untuk menjemput. Dipersilakan. Bayangkan pada waktu itu transportasi masih sulit, komunikasi juga masih sulit, dan juga apalagi ya itu keadaan nggak seperti sekarang. Akhirnya terkumpul 50 orang. 50 orang ini ingin dibawa kembali ke tempat Eyang Suro. Ingin dibawa kembali oleh Pak Munandar. Sesuai amanahnya kan hanya menjemput, bawa kembali. Tapi rupanya 50 orang ini nggak mau kembali ke situ karena trauma dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Pak Munandar ya bilang 50 orang ini nggak mau kembali sini. Akhirnya jalan keluarnya Pak Munandar dipersilakan membentuk wadah. Wadah dari ke-50 orang ini. Wadah itu bernama Persaudaraan Setia Hati Kita ini nih, yang didirikan di Semarang, bukan di Madiun, di Semarang. Didirikan di Semarang, 50 orang nih, ya. 50 orang didirikan di Semarang. Lalu untuk bedanya tempat Pak Munandar dengan Eyang Suro apa? Sama-sama namanya Persaudaraan Setia Hati. Sama-sama setia hati. Pencaknya sama, kerohaniannya sama. Untuk membedakan, tempat Pak Munandar dibentuk SH yang berorganisasi. Jadi SHO, SH yang berorganisasi. Karena di sana kan tidak berorganisasi. Di sini berorganisasi. Kenapa pakai organisasi? Untuk menghindari perpecahan-perpecahan seperti kemarin. Yang membawa Esa ke Jakarta itu ya orang-orang tua kita dulu, Pak Maryun diantaranya. Pak Maryun, Pak Masadi, Pak Haji Muhammad Zain, kemudian Pak Pratono yang kerja di Departemen Kesehatan, kemudian Pak Arsoyo, dan bapak-bapak yang lain. Kedatangan beliau itu ke Jakarta ya bisa jadi karena tugas pekerjaan, ya. Mungkin asal mereka juga dari sana, dari daerah Jawa juga, tapi kemudian karena dinas pekerjaannya pindah ke Jakarta, ditugaskan di Jakarta, beliau
Jadi menetap di Jakarta sampai akhir hayat. Awal mula SH berdiri itu di Bulungan tahun 74. Ketika pada waktu itu Mas Puji Handoko dari Magelang pindah ke Jakarta. Seperti itu, tahun 81 saya masuk, sudah kondisinya seperti itu, ada 2 latihan. Setia Hati di Bulungan, Setia Hati remaja Bulungan di Bulungan, dan PSH atau Setia Hati di kantor wali kota. Tahun 73 itu kalau nggak salah PON di Semarang. Nah dari PON Semarang itu Mas Puji juga jadi juara kan kalau nggak salah. Nah Mas Wiwi juga juara. Nah mungkin beda kelas ya, beda kelas. Nah dari situ mereka ini berinisiatif, ini kita anak-anak SH harus latihan dari kecil nih. Nah waktu itu Mas Wiwi sekitar 30 tahun umurnya, tahun segitu ya. Mas Puji juga sekitar itulah. Mungkin lebih muda Mas Puji ya, mungkin 25-an lah Mas Puji umurnya. Tahun 74 itu logo SH dan anak-anak yang belum 17 tahun itu tidak boleh pakai Setia Hati. Tahun 74 ya. Jadi nama Setia Hati itu tidak diperkenankan kepada anak-anak. Nah, di Magelang tahun 74 itu berdiri Kembang Setaman untuk menaungi anak-anak yang ingin belajar Setia Hati. Namanya pra-SH-nya Kembang Setaman. Lalu di Jakarta namanya Setia Hati Remaja Bulungan atau disingkat SHR. Latihan secara organisasi ya akhirnya diadakan oleh Pak Mariun di Bulungan, di tengah-tengah itu loh. Iya, yang tempat kita latihan itu kan di sini ya. Ini gor ya. Di tengah-tengah tapi di atas kita latihannya. Di atas ya itu, di atas. Auditorium itu ya, latihan di situ. Kita latihan di situ. Pada waktu itu Pak Puji Handoko tuh bikin sendiri Persaudaraan Setia Hati Rembulan kalau nggak salah. Di Jakarta saya bekerja di Jaspol, kepolisian. Kurang lebih setahun kemudian tuh hadir Pak Arsoyo ke kantor, ya, mengajak saya untuk berlatih di PSH Magelang, PSH Jakarta. Ya. Di situ saya mengenal ada Pak Mas Haji sebagai Ketua SH Jakarta, ada Pak Mariun sebagai bidang tekniknya, Pak Arsoyo sebagai sekretaris umumnya, terus ada Pak Gunawan sebagai bendahara, ya, Pak Haji Jen, dan Pak Pratono yang saya kenal. Ya. Jadi ternyata di Jakarta sudah ada latihan-latihan SH secara tradisional, ya, seperti biasalah latihan jurus, 1/6 dan lain-lain. Ya. Namun di SH Jakarta itu belum ada kandidat, ya, belum ada pra-SH, belum ada. Ya. Jadi yang ada itu hanya latihan-latihan kandang SH yang kebanyakan sudah sepuh-sepuh. Ya. Saya waktu itu ada rapat di kediaman Pak Gunawan. Pak Gunawan itu bapaknya Pak Gambiro, ya, bapaknya Pak Kasih. Ya. Kebetulan beliau punya istri yang namanya Ibu Sutiah. Ya. Ibu Sutiah itu kebetulan beliau itu guru dari SMP 88. Ya. Dia mengatakan kepada saya bahwa di 88 dan 88 itu kurang guru olahraganya. Ya. Jadi kalau saya berkenan mau jadi guru, mau diantar ke SMP 88. Akhirnya saya datang ke 88, ya. Lantas langsung diterima oleh Pak Sapril sebagai kepala sekolah itu menjadi kepala sekolah, jadi guru olahraga di SMP 88. Setelah itu Bapak mendirikan latihan-latihan pra-SH, ya. Waktu itu namanya bukannya SH Rembulan, tapi namanya pertama kali namanya Anggrek Garuda, karena Jalan Anggrek Garuda, ya. Jadi waktu itu bajunya masih putih-putih,
dan kita latihan-latihan pencak silat dengan nama Anggrek Garuda. Ya. Pada tahun 74 Jakarta kedatangan tamu dari Ratu Elizabeth dari Inggris. Ya. Ketua KONI Jakarta Selatan menghubungi Pak Mariut, menghubungi Pak Harsoyo. Akhirnya saya ditunjuk untuk mengadakan latihan-latihan pencak silat di Bulungan. Ya. Di Bulungan. Jadi setelah itu untuk menarik perhatian di Bulungan, saya bawa anak-anak Selipi, anak-anak SMP 88, terus sebagian berlatih di gelanggang remaja Bulungan. Ya. Nah, setelah itu barulah ya memancing sekolah-sekolah lain di Jakarta Selatan untuk ikut berlatih di Bulungan. Ya. Perkembangannya SH Rembulan itu sangat luar biasa. Akhirnya saya lapor ke Pak Pratono, ya, ke Pak Pratono, Mas, tolong saya dibantu pelatih nih. Ya. Saya kekurangan pelatih. Tidak. Jadi saya minta bantuan Pak Pratono, dulu almarhum Pak Sekut, terus ada Mas Kasyanto, ada siapa lagi lah ya. Itu akhirnya dipanggil ke Jakarta untuk membantu saya. Kan? Azas daripada setia hati adalah persaudaraan, dan persaudaraan itu sampai mati. Ya, kita tidak bisa melepaskan persaudaraan kita sampai ajal kita menjemput. Pak Munandar itu berpesan ya, yang sering berpesan dan akan ditulis juga, kowe ojo rumongso biso, tapi biso rumongso. Karena kalau orang sudah merasa bisa, selesai udah. Dia sudah bisa kok, saya buat apa saya belajar lagi. Tapi kalau biso rumongso karena masih lemah ilmunya, masih bodoh, dia akan belajar terus. Dia akan belajar terus belajar. Nah itu bedanya di situ. Kedua, Pak Mun itu dulu berpesan, kowe ojo golek urip nang SH, tapi kowe kudu nguripi SH. Kamu jangan mencari hidup di SH, tapi kamu harus menghidupi SH. Ingatkan bahwa perguruan kita, perguruan Sedati itu perguruan besar, ya. Perguruan besar, perguruan historis, ya. Perguruan yang sangat dihormati dan disegani oleh perguruan lain. Jadi mari kita terus jaga ya dan tingkatkan daya juang kita sehingga kita bisa mengangkat derajat, martabat dan kehormatan setiap. Ya. Insya Allah ya dengan guyub rukun ya kita akan berprestasi, akan disegani oleh orang lain.